Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang di channel Kang Masyari. Saat ini kita akan ujian ya sebagai persiapan. Ini ada surat edaran yang telah disebarkan oleh yang punya otoritas yaitu UPT Pusat Bahasa Institut Agama Islam Cirebon terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis uji kompetensi 1 lisan atau UTS secara daring atau dalam jaringan atau online bahasa Arab 1 untuk mahasiswa tahun akademik tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, ini sebelum pelaksanaan, ya, di sini adalah ujian lisan ya. Ujian lisan itu berarti praktek berbicara. Sebelum pelaksanaan uji kompetensi 1 bahasa Arab 1 atau bahasa Arab semester 1 secara lisan daring ini dilaksanakan pada pukul 8 untuk kelas pagi dan pukul 13 untuk kelas siang. Jadi jam 8 pagi itu sudah siap semuanya dan jam 1 siang bagi yang kelas siang. Kemudian yang kedua, UK1 bahasa Arab 1 secara lisan atau UTS ya. UTS bahasa Arab semester 1 yang dilaksanakan secara lisan ini dilaksanakan melalui WhatsApp video calling di smartphone masing-masing. Jadi antara dosen dengan mahasiswa melalui WhatsApp video calling. Yang ketiga, mahasiswa bertanggung jawab memastikan keadaan yang kondusif dan berada di tempat yang mempunyai sinyal yang cukup kuat ya agar ujian lisan daring berjalan dengan lancar. Ya, jadi sekarang silakan cek ya jaringan masing-masing, ya jaringan internetnya. Bila mana lemah maka dalam yang terjadwal itu di tanggal sebagaimana terjadwal di jam itu, maka siap-siap harus koneksi internet yang kuat supaya tidak ada kendala atau masalah di dalam koneksi internet. Kalau misalnya di dalam rumah lemah maka harus keluar. Kalau keluar juga masih lemah ya naik genteng kalau perlu. Ya, artinya ya cari sedapat mungkin bisa mendapatkan jaringan yang lancar. Kalau perlu bisa mendekat ke ini Telkom. 4. Mahasiswa atau mahasiswi berpakaian atasan putih dan bagi mahasiswi berkerudung hitam karena nanti akan melalui video call dan akan di screenshot sehingga ya wajah dan pakaian atas dari mahasiswa atau mahasiswi itu akan kelihatan dan ini akan menjadi bahan laporan sehingga harus berpakaian atasan putih ya dan bagi mahasiswi berkerudung hitam. Tambahan ya. Yang kelima, mahasiswa melakukan absen melalui WA group dengan menuliskan nomor WA yang nanti dosen penguji hubungi. Ya, jadi sebelum ujian nanti akan membuat absen ya, dia pakai absen di grup dengan menuliskan nomor WA yang nanti dosen penguji hubungi. Ya, jadi nanti nama, nomor WA sehingga nanti dosen akan mudah menghubunginya. Yang keenam, ya, dan ini bisa dikomunikasikan dengan dosen masing-masing. 6. Mahasiswa-mahasiswi memastikan nama WhatsApp, ya, nama akun WhatsApp yang akan digunakan itu untuk keperluan ujian lisan sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi nama identitas di WhatsApp masing-masing itu adalah nama lengkap ya yang ada di KTP atau di NIM atau nomor induk mahasiswa. Misalnya namanya Ali ya tulis Ali, jangan Ali Sweet. Nanti akan bingung dosennya karena tidak sesuai dengan di absen. Cukup Ali itu kalau namanya memang hanya Ali. Mahasiswa atau mahasiswi memastikan foto profil WhatsApp-nya bergambar wajah asli ya. Jangan wajah artis Korea ya yang digandrungi yang fans yang ya kamu fans ya artis Korea, jangan foto artis Korea atau foto kartun, tapi foto asli kamu supaya dosennya mudah mengenali. Yang kedelapan, mahasiswa-mahasiswi mengisi daftar hadir melalui link yang dibagikan oleh dosen penguji. Jadi ada 2 absen. Absen pertama melalui grup WA untuk keperluan dosen bisa menghubungi. Kemudian absen kedua nanti melalui link yang dibagikan oleh dosen penguji, mahasiswa tinggal klik. Jadi 2 kali absen.
manual dan secara GF nanti link yang dibagikan. 9. Ujian lisan daring terdiri dari 1. Hiwar, dialog ya, antara penguji dengan mahasiswa. Yang dipanggil adalah mahasiswa satu persatu oleh dosennya. Jadi dosen yang manggil. 2. Takbir atau monolog. Ya, jadi ini nanti insya Allah akan saya buatkan ya untuk ujian lisan ini ada kisi-kisinya. Ya, apa saja materi yang perlu disiapkan itu akan ada saya siapkan insya Allah. Bagaimana saat pelaksanaan? Nah, ini perlu diperhatikan. Ujian hiwar dilaksanakan sebelum ujian takbir. Jadi, ujian hiwar dulu baru takbir. Jadi, hiwar itu tanya jawab, dialog. Dosen bertanya, mahasiswa menjawab. 5 pertanyaan, 5 jawaban. Ya. Teknisnya ya, setelah itu baru takbir ya. Teknisnya yang ujian hiwar, 1. Mahasiswa dihubungi oleh penguji melalui video call WhatsApp. Ya. Di smartphone-nya. Satu persatu sesuai dengan urutan absen. Pertanyaannya, bagaimana dengan mahasiswa yang nggak punya WA, ya download, yang nggak punya HP, beli, pinjam, dan sebagainya. Itu urusan kalian ya, cari solusi ya masing-masing. B. Dosen penguji bertanya 5 pertanyaan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan tema pada 5 unit materi yang sudah dipelajari melalui video calling WA. Jadi, nanti dosen akan bertanya 5 pertanyaan, satu persatu, satu pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab sampai 5. Ya, dan itu sesuai dengan kehendak dosen. Mahasiswa menjawab 5 pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Dan ini terserah dosen dari 5 daras atau 5 unit yang di materi yang dipelajari itu, apakah unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, atau unit 5, itu sesuai dengan permintaan dosen. Dan setiap mahasiswa harus siap dengan pilihan yang diambil oleh dosen. Kemudian mahasiswa menjawab 5 pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji, ya sesuai dengan pertanyaan jawabannya. Yang ketiga, teknis ujian takbir, lisan atau monolog. Usai ujian hiwar, dosen penguji memberikan salah satu tema dari 5 unit materi yang telah dipelajari, mulai dari at-tahiyah wa ta'aruf sampai ad-dirosah. Itu harus dipelajari semuanya, masing-masing 5 hiwar, 5 monolog. Sebetulnya teknis ini gampang ya nanti. Jadi tidak harus latihan hiwar dan latihan monolog, gampang. Cukup kalian latihan hiwar, nanti jawaban dari hiwar itu jadikan monolog, selesai. Jadi 5 kali 5, 25 ungkapan saja yang kalian bisa kuasai, itu bisa jadi untuk 2 ujian. Ini teknis ya. Ini tips dan triknya. B. Mahasiswa mengungkapkan 5 ungkapan secara lisan monolog yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan oleh dosen penguji. Nah, ini ditangani oleh Bapak Kepala UPT PBB, Bapak Hasan Aidi, SSMSI, dengan NIP tertera. Nah, ini demikian untuk ujian lisan. Nanti bila kurang jelas bisa ditanyakan kepada dosennya masing-masing. Oke, selanjutnya teknis ya, pelaksanaan ya, ujian tertulis daring bahasa Arab untuk mahasiswa tahun ajaran 2020-2021. Sebelum pelaksanaan, ya ini pra pelaksanaan, mahasiswa bertanggung jawab memastikan keadaan yang kondusif ketika melaksanakan UK daring. Ya, ini maksudnya adalah terkait dengan jaringan internet. Ya, jangan sampai pada hari H ujian, ya HP-nya bermasalah, HP-nya bagus tapi nggak ada kuota. Nah, ini berbahaya ini. Harus dipastikan jaringan kuat, internetnya, dan kuotanya cukup. Ya. Yang kedua, mahasiswa mempunyai akun Gmail. Ya, ini dari sekarang harus disiapkan, harus punya Gmail kalau belum punya Gmail untuk keperluan login UK atau uji kompetensi tulis secara daring. Jadi nanti harus punya akun Gmail. Dari sekarang disiapkan. Kemudian 3, mahasiswa direkomendasikan menggunakan laptop atau notebook ketika mengerjakan UK tulis daring. Ya. Dan ini akan lebih efektif ya. Bagi yang belum punya bisa pinjam gitu ya. Atau kalau perlu ke warnet ya. Apabila mahasiswa terpaksa menggunakan handphone, mahasiswa wajib memastikan tidak ada gangguan notifikasi atau gangguan lain dari handphone tersebut. Misalnya WA ya, WA itu dinonaktifkan.
Ya, sementara notifikasinya diatur lah. Suara-suara yang mengganggu diatur. Ya. Karena nanti akan ada audio visual dan sebagainya. 4. Mahasiswa mempersiapkan alat tulis ya dan print out lembar jawaban dengan format yang sudah ditentukan. Nanti dari pihak panitia akan membagikan semacam lembar jawaban berupa PDF. Nanti mahasiswa tinggal ngeprint ya, disiapkan sebelum pelaksanaan ujian berlangsung dan disiapkan pulpennya. Dan nanti itu sebagai lembar jawaban yang yang resmi dari pihak kampus dan nanti yang akan diupload ke dalam sistem. Selanjutnya B, ketika pelaksanaan. Jangan lupa membaca basmalah. 2, soal ujian tulis berformat Google Form. Ya, Google Form hanya digunakan mahasiswa untuk melihat dan membaca pertanyaan dari soal ujian. Bagaimana menjawabnya? Untuk menjawab soal ujian tulis telah disediakan lembar jawaban mahasiswa dengan format yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, ini pada poin tadi. Sudah di print out tadi. Ya. Berikutnya, lembar jawaban yang diupload dikirim via GCR Google Classroom kelompok masing-masing ya. Dan apabila terjadi kendala teknis maka di WA Japri ke dosen pengawas. Misalnya ada gangguan koneksi, sulit buka Google Classroom, jadi lembar jawabannya diupload di Google Classroom dan itu sesuai dengan kelompok masing-masing karena kelompok masing-masing itu sudah punya Google Classroom. Bila ada kendala terkait hal itu, maka ya bisa WA Japri ke dosennya. 6. Waktu yang diberikan untuk ujian tulis terbatas 90 menit. Setelah 90 menit, form akan ditutup. Ya, form soal ya. Sehingga tidak bisa menerima kiriman respon mahasiswa. Ya, hati-hati. 90 menit itu waktu batas maksimal. 7. Ujian tulis terdiri dari, nah ini sudah dibagikan di kisi-kisi atau di petunjuk teknis soal kemarin. Maksudnya ujian tulis terdiri dari 1 istimak 10 soal, mufrodat 10 soal, tarokib 15 soal. Istimak itu maksudnya nanti akan ada audio yang dibagikan dan ada soal 10 gitu ya. Dan berdasarkan audio yang disimak. Mufrodat berarti tentang kosakata ya, makna kosakata. Tarokib berarti tentang susunan nahwu shorof ya dan tata bahasanya. Haul makro berarti ini 15 soal, ini berarti soal memahami bacaan teks nas ya, teks yang ada kemudian ada pertanyaan sesuai dengan teks. Takbir tulis esai 10 soal, berarti mahasiswa diminta untuk menuliskan ya semacam ya, jawaban secara esai ada 10 soal. C. Tata tertib penggunaan link. Ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai salah. Kalau tidak mengikuti tata tertib ini bisa berakibat fatal. Link soal dan absensi mahasiswa dibuat khusus masing-masing kelasnya. Maka ini hati-hati ya. Pengawas akan memberikan link absen dan soal yang sesuai dengan kelas yang diawas. Ini buat dosen sebetulnya ya. Tapi jangan sampai nanti kalau dosennya salah ngirim, ya ini diperhatikan itu ada nama kelasnya masing-masing. Ya, sebelum ngisi perhatikan nama linknya. 2. Mahasiswa hanya membuka link yang sudah diberikan dosen pengawas yang dibagikan di grup WhatsApp masing-masing kelas. Jadi setiap kelas kan punya grup WhatsApp. Nah, itu dosen akan bagikan di situ dan klik yang sesuai dengan nama kelas kalian. 3. Tidak boleh diperbolehkan membagikan link ke kelas lain. Ya, karena apa? Absen setiap kelas itu berbeda. Ya. 4. Mahasiswa tidak boleh mengerjakan soal dari link selain yang dibagikan oleh pengawas di grup WhatsApp kelas masing-masing. Jelas ya? Jadi setiap kelas punya link masing-masing dan itu tidak terintegrasi tetapi masing-masing secara independen sehingga mahasiswa hanya mengerjakan soal dari link dengan nama dan NIM dan link yang sesuai dengan kelas masing-masing. Tidak boleh mengerjakan dari link yang selain dibagikan oleh pengawas di grup WhatsApp kelas masing-masing. Demikian terkait dengan Juknis, petunjuk dan teknis pelaksanaan UK1. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan ke dosen masing-masing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat menempuh ujian. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.